Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Sabtu 4 November 2023. Bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang kau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, dihormati, mendapat kehormatan, menjadi orang terhormat adalah harapan, keinginan, cita-cita semua orang. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi manusia yang direndahkan, yang tidak berarti apa-apa. Tetapi saudara-saudari terkasih, dalam pengalaman hidup kita melihat dan pernah mungkin mengalami bahwa cara untuk mencari kehormatan, dihormati itu dapat dilakukan dengan cara yang baik atau cara yang kurang baik, cara yang terpuji atau cara yang kurang terpuji. Dalam Injil hari ini, Yesus pergi makan ke rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Dan Yesus melihat bahwa pada pesta sukacita itu orang berusaha mencari tempat-tempat terhormat. Jadi pesta bagi orang Yahudi adalah suatu perayaan sukacita, perayaan di mana semua orang mendapat tempat menurut posisinya masing-masing. Tetapi ternyata Yesus melihat ada suasana di mana satu sama lain berusaha untuk menjadi yang paling terhormat. Dan bagi Yesus itu adalah suatu kontradiksi bahwa dalam pesta sukacita kita saling menyingkirkan, menjauhkan, atau mengambil tempat orang lain, sesuatu yang tidak pantas. Nah, secara lebih mendalam, Yesus mau menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam proses mencari kerajaan Allah di dunia ini adalah suatu pesta di mana kita harus bergembira dan bersukacita. Dan dalam suasana pesta itu kiranya jangan ada yang merasa lebih terhormat, lebih baik, lebih dipentingkan. Suatu pesta mencari kerajaan Allah adalah usaha di mana semua orang mendapat tempat.
Yesus mau mengatakan sesungguhnya kalau orang mau merasa terhormat, orang mau merasa dihormati, dipuji, ditinggikan, hendaknya menjadi orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu adalah kunci dari kehormatan kita. Kerendahan hati adalah kunci dari kedudukan apakah kita termasuk orang-orang terhormat atau tidak. Ketika kita sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang sederajat di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang harus saling menghormati satu sama lain, disitulah kita mendapat kehormatan, mendapat pujian. Nah, bagaimana saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini berbicara di tengah-tengah keluarga kita? Kalau kita mau menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, yang rukun, yang saling mengasihi satu sama lain, tidak lain tidak bukan cara yang harus kita pilih adalah apa yang disampaikan Yesus hari ini. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Seorang bapa menjadi terhormat, dihormati di tengah-tengah keluarga dapat dicapai bila mana menjadi seorang pribadi yang rendah hati, tidak menjadikan kedudukan peranan sebagai seorang bapa untuk menguasai, untuk menindas, untuk menjadikan semua anggota keluarga bawahan. Tetapi kerendahan hati sebagai seorang pelayan, itulah kunci dari kehormatan yang sesungguhnya. Demikian juga istri di hadapan anak-anak, ibu di hadapan anak-anak, menjadi ibu yang baik ditandai dengan sikap melayani, sikap menghormati anak-anaknya. Bahwa kehormatan akan didapat bila mana menghormati juga anak-anaknya. Nah, sikap kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus ini juga harus ditampakkan oleh anak-anak dalam hidup mereka sehari-hari. Sadar akan diri sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua, yang senantiasa meminta apa yang diperlukan dengan semangat kerendahan hati. Tidak menjadikan diri sebagai pribadi yang harus dilayani, sebagai anak yang harus diberi apa saja kebutuhannya. Menjadi anak adalah tanggung jawab orang tua, tetapi sesungguhnya para anak juga harus menyadari dengan setia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Demikianlah mereka menjadi anak-anak yang terhormat, anak-anak yang berkenan kepada orang tua. Lebih jauh lagi, keluarga-keluarga yang merendahkan hati adalah keluarga yang menyampaikan, menyandarkan, dan juga mempersembahkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga yang siap dibentuk selalu adalah keluarga-keluarga yang rendah hati. Tidak menjadi sombong karena merasa sudah memiliki segalanya, tidak menjadi angkuh karena dapat memenuhi kebutuhan apa saja yang mereka perlukan. Bahwa kehormatan keluarga di hadapan Allah ditandai dengan sikap selalu pasrah, rela, dan mau dibentuk menjadi keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Mudah-mudahan sabda Tuhan hari ini mendorong Bapak Ibu, anak-anak di tengah-tengah keluarga, pribadi dengan pribadi, senantiasa menjadi pribadi yang siap melayani. Tidak mencari kehormatan, tetapi dengan melayani pasti mendapat kehormatan. Melayani juga di hadapan Tuhan akan memberi kita kehormatan, tempat yang pantas
Karena Tuhan sendiri yang dengan penuh kerendahan hati telah meninggalkan tahtanya, merendahkan diri supaya kita semua yang sering sombong, angkuh juga menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Semoga amin.